warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Loganteng, Bapak Suhardi. Rawuh Pak. Kabupaten Aceng Pak. Aceng Pak. Sudah ketemu berapa kali di Pak Aceng? Ajeng Bapak Ibu, Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Loganteng terus dengan seragamnya yang bagus. Udah sedih Pak? Paringan sudah? Kalau udah? Dan ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik, sehat Bu? Aku minta ke bojo guru, bojo di wakilnya wakilnya lagi ya. Istri saya yang mana ya? Oh ini istri saya Pak ya, yang paling cantik menurut saya. Menurut kalian ya boh. Yang pertama, kan Bu, saya anak baru di sini dan saya belum dikenal. Jadi saya pernah suatu saat pengajian di daerah belakang UMY itu Bu. Saya mau masuk di UMY, ada kampung namanya apa itu, Ngebel. Saya itu mau pengajian, jalan ditutup, maaf Pak, jalan ditutup untuk pengajian. Saya itu belum pakai kopiah Bu, nggak boleh masuk Pak, ini untuk pengajian. Terus belum lagi kopiah, terus saya lupa masih ngisi Pak. Oh mau aja. Oh berarti kopiah lagi ya. Yang pertama untuk pengajian Loganteng, luar ini udah dengar lama ada pengajian ranting Loganteng ini. Kapan saya diundang? Gitu ya. Akhirnya setelah saya berdoa sekian lama gitu, Allah mengabulkan doa saya. Bisa gimana Bu? Saya udah lama loh, sampai saya keimpi-impi loh Bu. Kapan? Katanya pengajian Sabtu pagi Loganteng itu ya monggo Pak. Dari PDM nih, oh Pak Win, wah ada bintang tamunya. Pak Win, Pak Mahfud, mujahid dakwah di mobilnya bisa ini. Jadi saya sudah sekian lama itu nunggu kapan diundang saya sudah dengar lama di uploadan teman-teman saya itu pengajian Sabtu pagi Loganteng itu meriah, katanya 1 juta orang gitu loh. Aku kapan aku bisa? Sampai saya tak ngimpi-ngimpi sama istri saya itu, saya pernah ngimpi itu, istri saya itu kan tanya, oh Mas mau kok pas tidur kok nyanyi sekian lama aku menunggu. Apa Mas nunggu siapa? Ayo. Istri saya udah cemburu. Aku ini nunggu diundang PSP Loganteng dan sekarang baru terkabul doa saya. Alhamdulillah. Ibu bapak semuanya sehat? Saya lihat hari ini Bapak Ibu sekalian sehat badannya, sehat hatinya, sehat pula dompetnya. Sehat? Kagak. Oh iya. Kita gajian ini. Ada yang gajiannya nggak hanya tanggal muda. Oh, saya kumpulan kita kan nggak tahu ya Mas. Ini setiap hari gajian. Tadi sudah dibuka oleh MC-nya Pak Sinton pun Pak Suwarno. MC-nya ini selevel dengan Raffi Ahmad jadi gitu. Ini kan baru itu Pak MC itu Pak. Bagus banget loh MC-nya. Akan 3,5 juta. Waduh Raffi Ahmad ya. Sekali main gitu. Jadi Bapak sekalian tadi sudah disebutkan, apakah di antara kita itu ada yang sempurna, nggak punya aib, nggak punya celah, nggak punya cacat, nggak punya kekurangan? Saya tanya kepada ini grup VIP. Yang sini tuh undangan VIP itu sini sama sini. Ini tiketnya 1 juta, tiket 1 juta. Yang sana tiketnya berapa Bu? 500. Mbak Ijo ngacung 500.000. Jadi ini yang Bapak jenengan, apakah ada di antara Bapak ini yang tidak pernah punya cacat, tidak pernah punya kekurangan? Termasuk Pak Lurah. Apakah Pak Lurah, apakah jenengan dalam hidup ini tidak pernah salah Pak?
Pernah? Pernah. Ibu-ibu ada yang pernah salah? Sing pergi? Oh pernah, sering? Kullu bani Adam khotoun, semua anak Adam itu pernah bersalah. Wa khairu khotoin at-tawabin. Jadi semua orang itu pernah bersalah, dan orang yang salah yang paling baik itu yang bertaubat. Sing dilai itu wong salah orang ngaku. Suwe-suwe sapa wonge sing tak tanggul padi jebul begule. Jadi kita mesti pernah berbuat salah. Tapi Allah itu mencintai hambanya. Salah satu caranya yaitu Allah menutup aib hambanya, yang sering disebut dengan satar. Apa Bu? Allah punya sifat yang namanya satar. Artinya apa Bu satar? Menutup aib. Siapa sih sok buka aib dirinya sendiri Pak? Sekarang di sosial media itu orang bangga loh Bu berbuat salah, bahkan dibuat konten, marah-marah, ngomel-ngomel, misuh, itu gak malu, malah dibikin konten, dan yang nonton banyak. Nek boso dan sosial media ini pengajian apa itu yang terus sedikit Pak Mahfud, kalau saya itu ngupload ceramah di YouTube saya, mungkin nanti cari ya Bu ya YouTube yang saya asal jajan. Yang nonton 200 sudah alhamdulillah saya itu Bu. Kalau saya ngupload video downloadan 200, 300 alhamdulillah. Tapi nek wong ngomel-ngomel, wong marah-marah, bahkan berbuat maksiat, sing nonton ribuan. Kesimpulannya wong iki seneng sing elek-elek seneng. Apalagi ada orang membuka aib seneng kan. Padahal Allah itu punya sifat satar. Jadi Allah itu mencintai hambanya Pak. Karena orang itu bahagia. Saya coba ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris Bu. Nanti if I speak in English, you know what I mean? You know? Manuk-manuk itu dam apa dam? Ada sebuah proverb, sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris. Nanti kalau saya tolong ada yang menerjemahkan ya. The essence of happiness, you know? Yes. The essence of happiness is loving and being loved. You know what I mean? Sekarang kita artikan satu persatu. The essence of happiness artinya apa Bu? Jadi kalau ke Jogja, ke Jawinangun, Ultra dikit, pada jalan ada toko roti namanya Essence. Pernah dengar? Oh ya Bu ya, saya tanya istri saya Pak jangan betul. Enggak betul. Ada toko namanya Essence. Essence itu apa? Inti atau rasa, atau yang paling dalam. The essence of happiness is loving and being loved. Dari inti kebahagiaan adalah loving, artinya apa Pak? Mencintai. Apa oh benar? Wah, aku kok. And being loved, dan mencintai dan dicintai. Jadi orang itu bahagia itu karena mencintai dan dicintai. Kalau saling. Nah, bapak-bapak cinta kepada istri, istri cinta kepada bapak-bapak. Bapak-bapak cinta istri karena cantiknya, ibu-ibu cinta suami karena hartanya, betul? Itu namanya mawaddah. Kalau mawaddah itu cinta bersyarat. Tapi kalau rahmah itu cinta tak bersyarat. Jadi kalau jangan sepuh-sepuh itu harusnya rahmah Bu. Rahmah itu senang karena batiniah. Tapi kalau mawaddah itu senang karena lahiriah. Karena bapak masih ganteng. Apa ganteng akan selamanya? Apa duit-duit akan selamanya? Apa cantik akan selamanya? Bapak-bapak jujur Pak. Kalau sudah 50 tahun ke atas, ibu-ibu masih cantik atau cantik Pak? Yakin? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, cantik atau cantik? Lumayan ya. Oh ibu-ibu, bapak-bapak ini udah 50 tahun ke atas, ganteng atau ganteng? Oh peres. Ini Allah mencintai hambanya sekarang, yang mencintai Allah
tapi Allah yang mencintai, pasti kita juga bahagianya akan maksimal. Karena Allah kalau memberi itu pasti banyak. Kalau ada orang berbuat baik, mencintai Allah, Allah akan mencintai lebih, Pak. Kalau ada hambaku melangkah kepadamu berjalan, maka aku menjemput dia berlari. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah kau padaku. Ketik reks pasti asam kira-kira 2 Yang mencintai Allah, Allah mencintai hambanya pasti akan dengan sekian banyak kemudahan. Dan salah satu cara Allah mencintai hambanya adalah menutup aibnya. Yang namanya sifatnya apa Bu namanya? Sabar. Makanya kita harus di dalam surat apa saya bacakan. Halo? Bukan surat ini, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Innallaha azza wa jalla hayyu. Allah itu maha malu. Allah itu malu kalau ada orang berdoa tidak mengabulkan, ada orang berikhtiar tidak memberi, itu Allah itu malu. Sitirun, Allah itu maha menutup aib. Yuhibbul hayya wassatra. Allah itu suka orang yang punya sifat malu dan suka menutup aib. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau pengen dicintai oleh Allah, yang pertama harus punya sifat malu. Sekarang Bu, kalau jenengan buka sosial media, banyak orang yang punya malu atau nggak punya malu Bu? Joget-joget di jalan. Sekarang kan nggak apa-apa tepuk dan awak dewe tahu duwe po nang jalan lho Bu, di Tugu Jogja itu jenengan lewat malam-malam Bu, banyak orang syuting joget Bu. Malu nggak Bu? Nggak malu. Di 0 kilometer kalau itu teng Jogja joget-joget di syuting teng Tobong, ibu-ibu aja joget-joget. Awas itu aku nek ketemu PRM anu pengajian akad Senin Sabtu. Kalau jadi saya ketemu ibu-ibu Sabtu pagi pengajian pagi yuk joget-joget nang Tobong, saya kenal lewat. Masih punya malu Bu? Masih punya malu Pak? Sekarang di sosial media itu orang biar terkenal orang juga orang nggak punya sifat malu, padahal Allah itu suka kepada hambanya yang punya rasa malu. Ini saya ini restoran duwe isen, ini duwe cilik ya, iya Pak. Pak Win, wong iki duwe rasa malu cilik beli juga angel. Padahal Allah tadi dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa Allah itu suka pada orang yang mempunyai sifat malu dan menutup aibnya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya akan menyampaikan bahwa bagaimana cara kita menutup aib kita. Karena kita itu pasti punya aib. Di sini ini sekian banyak orang tuh yang tahu kekurangan saya cuma istri saya. Betul nggak Bu? Ibu-ibu tahu nggak kalau saya sedang marah-marah? Nggak tahu. Saya sudah kenal dengan ibu-ibu itu, terutama ibu-ibu Nurul Hadi, ada tahu nggak? Ada Nurul Hadi. Saya udah Nurul Hadi sudah sekian lama, sekian tahun saya ketemu. Sejak saya ketemu dengan pengajian Masjid Nurul Hadi sudah tahun berapa Bu? Pertama kali Bu saya sowan dengan tahun berapa Bu? 2015 sebelum Masehi ya Bu ya. Saya ketemu dengan pengajian Masjid Nurul Hadi itu udah lama banget tuh. Jadi bagaimana cara kita menutup aib? Allah memberikan cara agar kita bisa menutup aib kita. Saya punya cacat Bu, saya punya kekurangan Bu. Kalau kelebihan saya punya jelas, kelebihan lemah. Nah, kelebihan yang lain mungkin ibu juga nggak tahu. Saya sudah kenal dengan ibu-ibu itu lama, tapi saya nggak tahu aib aja dengan saya kenal dengan bapak-bapak ini banyak saudara-saudara saya ini, saudara-saudara saya banyak sini. Tapi saya kenal dengan mereka, saya sama sekali sampai saya dari dulu kenal sampai sekarang saya belum pernah melihat sahabat-sahabat saya di Loganan itu padu. Belum pernah saya. Sejak saya kenal, saya tuh pindah pondok saya tahun 2000 Pak, dan sekarang sudah 23 tahun. Itu saya sudah kenal dengan panjenengan itu sudah lama, tapi saya tidak pernah dengan itu padu.
Berarti orang dapat tuduhan ya apa? Karena Allah menutup aib itu. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita menutup aib kita? Nanti yang pengen dengar lagi bisa lihat di Facebook live saya. Ini saya live-kan di Facebook saya. Yang pertama, kalau kita pengen Allah tetap menutup aib kita, yang pertama jangan buka aib orang lain. Kalau ada orang punya aib, kalau nyebar, jangan mulut kita bagian dari yang memviralkan. Sekarang itu kalau ada apa-apa elek apa nek nang kampung niku nek ana sing wong apik ora elek lebih terkenal mana Pak? Elek. Jadi kalau di kampung itu ada orang berbuat jahat, itu ada berbuat jelek, berbuat aib itu dengan orang yang soleh itu lebih dikenal mana Bu? Lebih dikenal elek ya? Nek wong sing apik sebenarnya sedekah dene, sing sedekah pisang, kebun pisang apa-apa dan sebagainya. Ya, ada yang wakaf kebun pisang. Pak Sinten asmanipun. Pak Sinten, sahabat saya ya. Wah, perlu saya contoh ini. Ada yang sedekah yang lain gitu. Jadi Pak Mardio itu betul-betul manusia, Bu. Karena misalnya gini, Bu. Manusia, saya akan membuat logika. Kita bermain logika, Bu. Saya suka banget pisang. Monyet suka banget pisang. Kesimpulannya apa, Bu? Saya sama monyet sama. Sekali lagi, dengan tekil nama badan. Saya suka banget pisang. Monyet suka banget pisang. Itu namanya premis mayor, premis minor. Kemudian ini pelajaran filsafat nih Pak. Zaman aku kuliah semester 3. Saya suka banget pisang, monyet suka banget pisang. Kesimpulannya sama. Saya dan monyet. Oh sama suka pisang. Ini lebih halus gitu. Melanggapi dengan Pak Hasan dan monyet sama. Kalau memang ada di antara Bapak Ibu sekalian itu menyimpulkan saya dan monyet sama, saya harus marah nggak? Enggak. Karena memang ada orang yang mensikapi pisang itu sama dengan monyet. Jadi kalau monyet itu nyari pisang jorok-jorokan, gontok-gontokan dan sebagainya, nek entuk dipek dhewe, itu namanya monyet. Jadi kalau panjenengan punya pisang ditegur dhewe, dipangan dhewe, padha karo berarti kan dia kan beda dengan monyet. Tidak hanya pisangnya, tapi kebunnya dikasihkan orang lain. Jadi kalau kita biar beda dengan monyet itu, kalau jenengan negor pisang, sebagian dimakan, sing bungkik-bungkik, sing apik-apik dinehke tong. Kalau dulu waktu saya kecil itu kan, kebalik ya. Kalau dulu waktu saya kecil itu orang tua saya itu kalau negor pisang, sing apik-apik didol, sing elek-elek dibanake. Nek jenengan ngasih tetangga, sing bungkik apa sing elek? Sing apik. Sing bungkik. Sing apik. Berarti dia menungso niku, Bu. Kalau kita pengen masih sebut menungso, nek duwe barang ora dipangan dhewe. Ibarat kalau orang itu makan harta semua, jadi dia udah baca atau wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu menungso. Nek menungso itu nek barang donya ini sebagian dinggo kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, yang lainnya dikasihkan, itu menungso. Nek monyet dipangan dhewe. Soale ana sing negor pisang dipangan dhewe padha karo monyet. Aku sih ngomong. Yang pertama menutup aib itu kita jangan membuka aib orang lain, Bu. Kalau ada orang suka membuka aib orang lain, satu saat aibnya akan dibuka. Siap? Sebelum buka ini kerudungnya ini seragam kayak anu to hijau to. Oh jenenge wong di depan rumah itu hati-hati loh, Bu. Kalau rumah tepi jalan tuh hati-hati, Bu, karena banyak orang lewat dan orang itu cenderung komentar. Wong lewat coba pengajian kerudungnya seragam. Terus si komentar, kayak itu nyicil yo. Bayar ping 10, bayar ping 3 kayaknya. Ada aja, Bu. Hati-hati dengan komentar, karena komentar itu bisa akan menjatuhkan, mengurangi, menghilangkan pahala kita. Saya mengatakan, ibu-ibu di Nurul Hadi pernah saya terangkan, atau juga di yang jamaah haji umroh ya. Saya pernah sholat di masjid mana itu, Pak? Ini Pak? Al-Ikhlas, saya pernah matur. Kalau panjenengan jagong, nanti ini ada orang nikah, kemudian jangan jagong, paling enggak dapat 3 pahala, Pak.
pahala sedekah. Nyumbang kok? By the way, kalau di lo gandeng ini kalau nyumbang pada berapa sih biayanya? Berapa? Mahmud berapa Mahmud? Ini gue pertimbangan soal aku naik mantu tak undang orang loh. Jadi kalau panjenengan jago itu satu sedekah pahalanya. Yang kedua pahala silaturahim. Yang ketiga ada apa lagi Pak? Pahala tahniah. Tahniah itu ikut bersyukur. Tapi tiga pahala bisa gugur di jalan ketika pulang naik ngerasani. Belum pernah cilik-cilik kelas pinten Bu? 5 kotor, ya ada komentar sopi anyep dibales koncono oleh banter ese anyep. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya saya materi sudah saya share, nanti yang belum bisa minta ke Pak Liwan, monggo ikan belum punya sudah saya share. Waman satara ala muslimin. Siapa yang menutup aib seorang mukmin muslim? Waman satara ala muslimin fid dunya, di dunia satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada yang hafal? Yang hafal mau dikasih hadiah dari PRM umroh. Berangkat kumpul di Jeddah. Oke. Waman satara, dan siapa yang menutup ala muslimin aib seorang muslim temannya fid dunya, di dunia satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi nek ana wong salah, ana wong kleru, ana wong kadang-kadang orang itu malah geguyu loh Bu. Ada orang jatuh itu malah ngetawain, padahal kan malu loh Bu. Ada orang kemarin malah ada orang, ini cerita saya baca di Instagram itu Pak, ada orang dari Majalengka jamaah haji Pak, sudah di pesawat tuh kelingan rungenai makan PTA. Jadi apa di pesawat tuh, aduh saya belum ngasih makan ayam saya. Besok Bapak Ibu sekalian, mau berangkat haji, ayamnya tolong dititip ke tonggone. Orang habis tekan Mekah kelingan PTA. Orang busuk ini. Oh Mas Mahmud dulu waktu di Mekah kelingan, aduh toko belum tutup. Coba tutup anaknya tuh ya Pak, dipikir. Jadi siapa yang suka menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya seneng ngerasani niku bapak-bapak apa ibu-ibu? Kabeh iso Bu. Bapak yo yo, lho bapak yo yo. Oh, kasih. Oh, saya kan pernah Bu sama istri saya itu biasanya ini sing numpak motor rating kiri nenggoe kanan, kan ibu-ibu ya. Ratingnya kiri nenggoe kanan. Saya pernah sama istri saya itu gini. Belum Mas, ini bapak-bapak kayak ratingnya ngiwo nenggoe nengen. Ayo kono mbok video kono mbok sebarno. Nek seneng IP wong aku. Terus ini kadang-kadang orang itu kan seneng Pak, ada orang punya IP itu memang seneng gitu. Enak loh Bu membicarakan aib orang, tidak hanya ibu-ibu. Bapak-bapak juga, bapak-bapak nonton bal-balan, bodoh-bodohnya pemain Piala Dunia loh. Messi ini nendang bal, orang gol, bapak-bapak bodoh. Nah aku coba sing main, mesti orang gol, tadi Melayu, jadi pemain dunia loh Bu, di bodoh-bodoh nih, dia elek-elek, bukannya kesalahan satu, dia nendang sekali nggak gol, mesti unek-uneknya jalan. Saya pernah juga dulu waktu masih melaju Pak, tahun 99 saya masih melaju. Mobil itu laki-laki semua Bu. Di Piungan tuh ada mbak-mbak masih muda itu naik motor, bapak-bapaknya tuh udah nyondro itu apa? Bangke aneh, lambe ini barak sempal. Private itu yang saya rasain itu tidak hanya ibu-ibu. Jangan coba sekali waktu dengan
sembunyi di cakruk. Kira-kira yang diomongkan bapak-bapak itu apa soal yang baik? Enggak Bu, yang namanya ngerasani siapapun bisa Bu, apalagi menjelang pemilu besok tahun 2024 kan kita ada pemilu serentak Bu. Tanggal 14 Februari akan ada pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPRD pusat, DPRD provinsi, DPRD kabu. Ini tugas kantor. Jadi itu tugas Bangpol. Jadi ibu-ibu tanggal 14 Februari 2024 jangan lupa datang ke TPS. Kemudian tanggal 27 November kita akan ada pilkada 27 November 2024. Ini sosialisasi tugas kantor. Oke kan Mas, kalian kantor tak pernah pengajian. Jadi ini kalau ada barang yang jelek, pokoknya jangan sampai mulut kita atau tangan kita bagian yang menyebarkan. Hati-hati, karena ingat aib jenengan juga akan bisa terbuka kalau kita suka buka aib orang. Nek wong Jawa itu ngunduh wohe pakati, becik ketitik, itu sih bener. Siapa lihat sekitar anak-anak SMA itu becik ketitik kalau rupamu. Orang-orang dulu saya naik motor di pertigaan Kranon, depan saya itu orang naik motor anak muda kayaknya itu. Tulisannya ini buriku koyo munyuk. Terus kalau geser Pak. Nek uang ini anak-anak kan dijalke uang. Nek apik dipek dhewe to. Nah, nek elek dijalke wong aku, buriku koyo munyuk. Apa ngerti ya nek aku nek negor pisan tak pek dhewe aku. Nah, bagus sekali iki Bu. Jelas Rasulullah ngendika siapa yang suka menutup aib orang lain, maka aibnya akan ditutup tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Aib di akhirat kalau itu ditutup berarti tidak dihisab. Kalau kita punya aib, punya kekurangan, punya keburukan, kok Allah menutup di akhirat berarti tidak dihitung. Kan orang ngendika famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, Allah ngendika famay ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kok siapa yang berbuat baik sedikit akan dia melihat hasilnya. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi aisyatir radiyah. Siapa yang dia berbuat baik dan banyak, maka dia akan ditempatkan di aisyatir radiyah, kehidupan yang memuaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang stop menggunjing. Kalau ada yang gunjing itu mesti dua pihak Pak. Nek ngerasani yang sepihak orang dadi. Ini betul Pak. Nek orang ibu-ibu, kalau bapak suami di rumah ngerasani, misalnya bapak ngerasani, ibu-ibu meneng wae. Dan sebaliknya, kalau ibu-ibu ngerasani, bapak-bapak meneng wae. Ini mesti segitu ibunya Pak. Pak tak ada itu Pak. Tonggo ini terus bapaknya meneng wae. Bapak ini orang cuake ngono ki. Jadi kan betul kali-kali karo Pak. Itu ada Pak di sini Pak. Itu Pak aku buka air. Ada seorang ibu-ibu suatu hari duduk di ruang tamu, lihat tetangganya nyuci baju dari ruang tamu, lihat kaca itu kan kelihatan terbalik. Ngomong karo garwane, kalau Bu, tonggone nyuci ora resik. Bapak ini, bener gak? Coba deh Bapak, oh iya, oh kaya Bu. Terus ini dalam cerita ini bapaknya yang apik, ini dalam cerita yang lain bapaknya sekarang gimana? Nah ini kemudian hari kedua, kan lupa tonggone Pak Dewi nyuci baju ora resik. Bapak ini, terus bapak itu baru ngelap kocone. Pak, saya kok tonggone awak dhewe kok nyuci resik. Sing reget iki kocone dhewe ya Bu. Jadi kalau orang itu sebenarnya buka aib orang karena apa? Nutupi aib dhewe. Orang yang banyak sering buka aib orang itu biasanya karena dia banyak aibnya. Orang yang suka ngelek-elek uang, dia itu nutupi kejelekannya sendiri. Itu teori secara psikologis begitu Bu. Orang yang suka jelek-jelekan orang itu nutupi kejelekan dirinya. Itu makanya hati-hati. Oh besok sosial media, namanya black campaign. Apa Bu? Black campaign itu gini loh. Saya sama Aswani jelas itu Pak. Pak Suwarno mau lomba ganteng-gantengan. Ya, kata ibu ganteng saya Pak.
Oh yang kedua sih. Saya waktu peres sih. Jadi saya dengan Pak Suwarno itu pernah main sinetron bareng Bu. Di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Beliau yang ganteng, saya yang senang. Jadi misalnya saya sama Pak Warno itu lomba ganteng-gantengan pria segunung kidul paling ganteng tahun 2023. Dilombakan ada vote dan ibu-ibu kalau pilih A pilih Pak Hasan, S Pak Suwarno. Silakan ibu-ibu pilih A. Soalnya S itu gini-gini. Itu namanya saya black campaign. Elek-elek beliau. Jadi beliau tuh kebaikannya nggak saya lihat, tapi keburukannya tak udah-udah. Dulu namanya black campaign. Jadi kalau kita itu bersaing tidak boleh menjelekkan. Ini ya Pak, hati-hati siapa yang suka buka aib orang maka akan terbuka aibnya. Tapi kalau dia nutup aib maka itu adalah Allah akan menutup aib kita dan di akhirat kejelekan kita bisa dimaafkan. Yang kedua, ini pengajian katanya sampai jam katanya jam 10. Yang kedua, bagaimana agar Allah menutup aib kita? Yang kedua, menghentikan aib kita. Kapok dengan perbuatan jelek kita, berhenti. Kalau kita itu masih mengulang-ulang lagi, akan sangat mungkin Allah akan membuka. Jadi gini Bu, kalau ada orang bersalah, Allah itu masih menutup, memberi kesempatan orang itu bertaubat. Kalau dia bertobat, dihapus nanti Bu. Wa'at bi'isai atau hasanata tamhuha. Kalau kamu itu berbuat buruk kemudian diikuti dengan yang baik, maka yang baik itu akan menutup yang buruk. Tapi Allah itu masih memberi kesempatan Bu. Ada orang berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat batil, kemudian dia itu masih oleh Allah diberi kesempatan untuk bertobat dengan menutup. Kalau dia ditutup kemudian minta maaf, menghentikan, maka akan dihapuskan. Ini Bu, hati-hati kalau kita punya kejelekan kok di bulan baleni, bahkan terus menerus, sangat mungkin Allah saat akan membuka aib kita untuk pelajaran pada yang lain. Efek jerah namanya. Kalau aku berbuat jahat di nunggu wae kan ada orang suruh ibu-ibu nonton sinetron. Itu kok jahat kok menang terus. Belum. Wes lagi wes pas yang berbuat jahat menangan tunggu berikutnya. Wah ibu, inilah teori background meneh. Kalau dihapusi ya seneng loh Bu. Kalau dihapusi. Nah ini Bu, makanya kalau kita pengen aib kita itu untuk Allah, maka berhenti melakukan keburukan. Mari kita baca ayatnya Bu. Surat Ali Imran ayat 135. Ibu-ibu bapak, kalau turun ya, tirukan apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak Bu. Itu bacaan yang luar biasa. Ibu mesrakan biasa yang biasa atau luar biasa? Biasa. Jadi kalau ngaji milih sing biasa, nek dal milih sing oke kancane. Termasuk aku. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yusirru wahum ya'lamun.
135 dan 136. 135-nya ujung akhir. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Salah satu tanda orang yang bertakwa, karena depannya cerita orang-orang yang bertakwa itu dirinya ini ya. Salah satunya orang yang bertakwa itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, perbuatan buruknya, dan mereka menyadari. Kita itu memang harus sadar, oh saya itu berbuat salah, saya itu berbuat kurang, saya itu masih ada cacatnya. Itu harus menyadari. Orang itu yang menyadari cacatnya itu masih bagus, Bu. Nek wong wis merasa paling hebat, dalam surat Awail namanya wastaghna. Istaghna itu orang yang merasa paling hebat. Dan orang yang istaghna itu merasa paling hebat adalah orang-orang yang akan fasanu yasiruhu lil usra. Dia akan diberi kesulitan dalam hidupnya. Jadi kalau dalam surat Awail itu. Dan dalam ini adalah orang yang berbuat salah kemudian dia menghentikan. Kapok nek cara wong gini. Nek kapok itu ora kapok Lombok. Nek kapok Lombok niku kapok ning bola. Nek meneh. Itu namanya kapok Lombok. Tapi kalau kita tobat nasuha itu betul-betul tidak mengulangi, Pak. Nek wis ya wis. Terus rasa tungkit-tungkit. Jadi kemudian walam yusir tadi kemudian di 136 balasannya ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Orang-orang yang takwa salah satunya adalah ketika berbuat jahat menghentikan itu akan mendapatkan pahala dari maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Allah Tuhannya. Jadi Bapak sekalian, kalau jenengan punya kesalahan kok kemudian berhenti, itu Allah mengampuni. Ini kedowo-dowo terus dodro nek cara nggih cara wong Jawa dodro nggih Pak nggih dodro nek jenengan apa cara logaran apa dodro niku what is the meaning of dodro kenapa terus menerus efek domino. Kalau ada yang mengatakan oh salah kemudian biasanya Bu orang itu kesalahan diikuti dengan kesalahan lain biasanya apa Bu? Kebohongan. Orang itu kalau bohong satu mesti diikuti dengan kebohongan ya. Saking pundi Pak rapat. Nah, satu kebohongan. Padahal orang rapatnya ten pundi Pak, ten Pemda. Dua, karena nggak ada rapat di Pemda jam 10 malam. Kemudian kalau sopo, kalau Pak ini, padahal ini nggak rapat, sudah ketiga. Terus keputusannya apa Mas? Keputusannya gini. Kebohongan keempat, yang namanya kebohongan itu pasti akan menghasilkan keburukan yang baru dan kebohongan yang baru. Makanya Bapak-bapak jangan dibiasakan bohong sama istri Pak. Dengan nggak punya uang, ya bilang aja nggak punya uang. Kalau Bapak-bapak itu kalau radedit dijalui anak bojanya kan udah muring-muring Bu. Kalau seorang suami itu kalau yang baik memberi uang belanja kepada istri sebelum istrinya minta. Setuju Bu? Ibu-ibu sedang dikasih uang cash atau kredit? Apa transfer? Kalau bapak-bapak ngasih uang kepada ibu-ibu sedang transfer atau cash? Cash. Padahal bapak-bapak mau transfer 10 juta ya. Kalau cash cuma 1 juta, ya Pak. Kalau bapak-bapak mau transfer 10 juta dengan cash 1 juta, nilai itu Ibu? Hah? Orang konsisten. Saya di satu pengajian di Jogja, saya tanya ibu Pak, di pengajian perumahan di Jogja, ibu-ibu kalau bapak ngasih uang lebih senang transfer atau cash? Bukan penting transfer atau cash Pak, saya penting oke. Ibu-ibu saya penting cash, walaupun hanya 1 juta. Nek abis transfer 10 juta ditolak, ibu Pak. Cekel Pak, ibu Pak. Ya Bu, maaf Bu, itu dimarahin ibu Pak. Jadi orang yang menghentikan keburukannya itu ada maghfiratu min rabbihim, Allah akan mengampuni. Nek uang kok salah bolan baleni, itu ada kemungkinan Allah tidak maafkan. Nek salah kemudian kapok, terus kapok tenang, bertobat istilahnya itu Allah akan mengampuni. Nek salah kok dibuat kok penak ya sebelum ngapusi bojo iki nek bapak-bapak jenengan ngapusi istri itu yang pertama nangis bukan istri Pak tapi hati panjenengan. Ketika sebaliknya juga ibu loh. Kalau kita bohongi orang itu Bu, yang nangis pertama kali itu hati kita sendiri karena hati kita itu tidak mau dengan yang
salah Bu, makanya hati kita nangis. Ini suwe-suwe kan nggak dengarkan tangisannya. Maghfiratun min rabbi wa jannat, dan juga diberi surga. Dan di akhirnya ada wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat baik. Kemudian yang terakhir, cara menutup aib adalah jangan cerita aib sendiri. Ibu-ibu bapak kalau itu paling betul seneng nek reuni ngajak anak. Jadi kita itu reuni teman SMA ngajak anak bapak, terus cerita dia soal yo nyontek yo, nyontek itu apa? Nyontek apa? Aku juga cerita loh, padahal anaknya itu denger juga cerita. Ini dia soal apa ini? Dia ngomong kayak itu Bu, itu kan aib. Tapi dia ngomong anaknya dengar lagi. Dari anaknya lupa, yo pinter yo, aja kaget. Kalau ibu yo pinter. Jadi anak itu Pak, dalam penelitian psikologi bahwa tanpa sadar anak itu akan mereplikasi atau mengulang apa yang dilakukan orang tuanya. Apalagi diomongnya Pak, oh jangan dulu ngepek, gak usah diomong tutup Pak. Dulu wah aku dia biasa lagi nakal loh, bandel loh Pak orang itu. Wah aku tuh biar kamu orangnya, aku begini dia caranya oke loh le. Lu mau nganggur. Bapak yang ganteng-ganteng ini dulu waktu cerita ada Pak, jadi kita sama anaknya dulu ceweknya banyak gitu ada? Enggak, karena memang ceweknya enggak banyak. Wah si ganteng-ganteng itu bandel, mau cerita sama anaknya. Wah bapak ini biar leo ngetek-ngeteknya cewek itu sama sari. Bangga. Siapa sih ngomong? Mas ini? Gue ini apa buatnya? Oh rabu, gue ini rabu. Jadi kalau kita itu dulu pernah punya salah, itu jangan ceritakan sekarang dengan bangga Pak. Karena apa? Itu nggak patut Pak. Kalau kita itu kalau mau tutup aib, tutup Bu. Nggak usah cerita-cerita tentang masa lalu yang kelam. Kalau misalnya sekarang ada di TV itu kan perjalanan hijrah siapa gitu ya, artis A hijrah. Kalau dia cerita jangan terlalu detail Pak. Apalagi aku biar ini, cuma ya dulu pernah berbuat salah gitu aja. Nggak usah detail cerita itu biar jangan kalau artis A, artis B, artis C, itu pacar saya, itu pacar saya. Itu kan nggak perlu Bu. Kalau kita misalnya ditanya perjalanan hijrah itu dia dulu pernah berbuat salah gitu. Termasuk Bapak Ibu kalau syukuran nggak usah super detail. Misalnya dengan ada, ini syukuran alhamdulillah anak saya habis gajian. Anak saya yang pertama gajiannya nggak banyak sih, cuma 10 juta. Cuma kemudian syukuran anak yang kedua itu sudah dapat kuliah sudah sekian. Kalau panjenengan syukuran, biar syukurannya tetap syukur, jangan disebut detail Pak. Misalnya dengan undang orang lain Pak, datang ke rumah saya syukuran tasyakur. Soalnya antara tasyakur dan takabur itu tipis. Saya tuh syukuran anak saya tuh alhamdulillah semuanya S2 lulus, pinter. Ketoknya syukur Bu, ketoknya syukur. Ini sudah saya kok tadi detail. Orang mau sambat, formatnya sambat, tapi intinya pamer. Anak saya kok belum lulus kuliah ya, padahal minta laptop saya belikan, minta motor saya belikan. Itu saya kok chat, dorong dia untuk lulus skripsi. Makanya dia minta apa? Itu katanya sambat hati-hati juga ketika kita syukuran, nggak usah disebut detail. Saya sering melihat, ini nggak usah contoh. Ada orang kalau orang nikah kemudian bawa sebutnya detail. Sing dibeton ini dari mantan laki-laki uang sekian M, sapi, lagi sertifikat tanah, disebutnya itu Pak. Kalau saya kok itu bukan budaya kita Pak. Nggak semua orang bilang wah itu. Ada orang malah iri, membuat orang iri itu salah. Tapi kita memancing orang iri itu juga salah Pak. Jadi bapak-bapak nih misalnya dengan mantan kakung, mantan perempuan, nggak usah disebutkan dengan A, B, C, D. Ada singkat Pak ya, pasrah mantan ya. Kalau ini Pak masyarakat mantan kakung atas nama Mahfud Effendi kepada Mbak ini kalau kamu dari mana dia aslinya? Tulungagung, kalau saking Tulungagung betul emas 1 bongkar, terus betul sertifikat tanah ke Tulungagung. Saya nggak usah sebutkan detail Pak.
Ya cuma kami membawa oleh-oleh, mudah-mudahan diterima dengan baik. Ketika kita punya aib juga jangan sertakan detail Pak. Kalau nah jenong mendengarkan yang saya juga pernah berbuat salah gitu aja. Gak usah proyek pun nanti ada cewek kemudian gitu. Biro rasa diomong nah saya nggak pernah cerita begitu Bu, karena memang saya nggak pernah laku zaman muda. Itu juga aib ya. Malah diomongin. Jadi Allah dalam hadis Rasulullah itu dalam sebuah hadis ketika kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu dimaafkan kesalahannya. Jadi kullu ummati mu'afa illal mujahirin, jangan dibalik muhajirin, illal mujahirin. Apa Bu? Mujahirin itu apa toh? Orang yang berbuat salah dan cerita-cerita itu bangga Bu. Jadi Allah itu akan memaafkan dosa-dosa hambanya semuanya kecuali orang yang berbuat salah dan mujahirin, cerita pamer. Salah kok pamer ke Pak, orang liar itu pamer. Jadi kesalahan dipamer ke. Jadi ini di detailnya ayat itu hadis itu ada di yang saya share itu. Jadi banyak orang berbuat salah itu bangga Pak. Kalau orang berbuat salah kok masih punya malu, isin duwe isin, Allah sangat mungkin memaafkan, mengampuni. Nenek orang berbuat salah kok bangga, cerita, bahkan dibuat konten, Pak. Allah sulit memaafkan. Ada sebuah kasus Pak, selebritis ya, selebgram maaf. Ada seorang selebgram di sosial medianya tuh dia itu orang Muslim, tapi dia bangga membuat konten makan babi Pak, terang-terangan. Saya itu Muslim, saya itu makan babi gitu, bangga itu Pak. Itu susah dimaafkan Pak. Kalau jenengan kok salah, kok isin duwe isin, masih sangat mungkin dimaafkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada tuh Pak yang namanya di satu komunitas itu kan pengakuan dosa itu, kita itu kalau pengakuan dosa itu bersama Allah astagfirullah. Kalau jenengan sholat malam, kemudian istighfar astagfirullahaladzim, mengingat dosa-dosa panjenengan. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu selalu menangis kalau ingat dosa-dosanya yang lalu. Dia malu Pak. Kok saya dulu kok begitu ya? Malu. Malunya itu bukan di kamera, bukan Pak. Saya buka kamera, aduh saya malu gitu. Kalau saya sering paling nggak suka itu lihat orang nangis-nangis di kamera kalau ada sebuah audisi gitu. Audisi penyanyi itu ada ibunya nangis-nangis, anak saya itu anak yang solihah kok buka aurat tahu, solihah dari mana? Anak saya itu anak yang nurut gini-gini, pengen jadi SMS dulu waktu masih zaman SMS. Kalau sekarang kan lewat voice dan sebagainya. Itu kalau kita itu berbuat salah, kalau kita itu bangga, kok masih punya kebanggaan pada kesalahan itu, mohon maaf. Kalau kita minta ampun harus kita tutup dulu Pak. Allah akan sulit mengampuni. Jadi semua umatku itu Rasulullah ketika diampuni dosanya kecuali mujahirin. Namanya apa Pak? Jadi kan kalau kita sholat itu kan ada jahar dan sir, betul Pak? Kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti ini masalah kadang-kadang masalah ribut, masalah bacaan basmalah. Ada yang bacaan basmalah itu kan sir. Alhamdulillah langsung Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, rasa nongkrong masjidnya kenapa? Sholatnya ranggo bismillah. Ada yang seperti itu? Ada. Sampai nggak mau padahal itu membaca bismillah juga tapi sir. Sir itu apa Bu? Pelan. Dia baca tapi pelan. Karena suatu saat Rasulullah juga membaca pelan. Di satu saat juga Allah membaca jahar. Jahar itu jelas, ketok, nyoto. Jahar itu cetok. Kalau dulu waktu saya SD itu jahar itu menggambarkan jahar itu gini, ada pepatah ayam putih terbang siang, betul nggak? Pernah dengar pepatah seperti itu? Dengar dulu pernah SD nggak lah? Di SD nggak ada pelajaran itu. Saya ingat pelajaran SD, guru saya kelas 4, namanya Pak Lutio. Sekarang alhamdulillah beliau masih besar dan sudah pulang haji tahun berapa itu.
Tapi saya belum sempat ketemu Pak Luki itu membuat nulis halus dulu ya. Atau kita digaris dulu ya. Nulis halus. Ayam putih terbang siang. Sesuatu hal yang sangat jelas. Pelajarannya semut ireng malam-malam di atas batu yang berwarna hitam, itu kan sesuatu yang sir. Jadi kalau kita itu sir itu artinya pelan, jahar itu artinya jelas. Jadi kalau mujahirin itu adalah orang yang menampakkan keburukannya. Dulu pakai jilbab, kemudian buka jilbab, bangga. Dulu saya pakai jilbab, dulu itu saya kebetulan itu saya di pesantren ngaji. Kemudian SMA juga ngaji, diajari ikut sholawat dan sebagainya. Kalau saya sekarang sudah jadi penyanyi dangdut, saya buka dan sekarang lebih keren gitu. Itu termasuk mujahirin. Mungkin dia sholat zaman cilik, saiki orang ternyata rapopo. Itu namanya mujahirin. Kalau muhajirin itu berpindah dari buruk ke yang baik. Muhajirin. Kalau mujahirin itu orang berbuat salah dan bangga cito. Itu ada loh Pak. Setelah ada orang di sosial media itu ada ngomong, saya itu dulu sholat khusyuk, sekarang enggak. Saya itu lebih tenang kalau malam-malam lihat ke atas, lihat bintang. Oh itulah Tuhan, itu kedamaian. Itu berarti dia kemunduran. Nabi Ibrahim kan pertama begitu. Nabi Ibrahim pertama kali kan mencari Tuhan, lihat, oh bintangnya bagus ya, oh Tuhan saya. Kemudian bintang hilang, oh saya nggak mau sesuatu yang bisa hilang. Masa Tuhan kok nggak abadi. Kemudian muncul bulan, oh ini Tuhan saya lebih terang. Oh ternyata bulannya juga hilang. Kemudian apa? Matahari, oh ini matahari ini Tuhan saya karena besar dan terang. Tapi menurut jenengan antara matahari dan bulan itu lebih penting mana Bu? Penting bulan dong, karena malam kan gelap. Kalau matahari siang kan terang Pak. Logika yang salah, ini logika yang salah Pak. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya malam-malam tenang, hati saya nggak sholat, tapi saya malam-malam keluar luar rumah, kemudian melihat langit banyak bintang, saya merasakan damai, jadi saya nggak perlu sholat lagi. Itu kemunduran itu Nabi Ibrahim sebelum dia sadar, sebelum dia menemukan Tuhannya, kemunduran banget Pak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau dengan itu paling enggak berbuat salah ki ono isine lah, walaupun ada malunya. Itu yang akan menjadikan Allah memberi petunjuk lewat situ. Tapi kalau udah enggak ada rasa malunya, itu susah Allah berikan petunjuk hidayah, apalagi maafkan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. 3 hal Bu untuk kita menutup aib kita. 1 apa Bu? Jangan membuka aib orang lain. Yang kedua apa Bu? Menghentikan aib kita. Yang ketiga apa Bu? Jangan membuka aib sendiri. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak hari ini semuanya lulus cum laude, dapat nilai A. Oh ya, ada saudara kita yang sakit ini ya, betul. Ibu Parina. Oh dan keluarga pun sudah. Ibu keluarga pun Bu Parina. Oh iya. Mari kita doakan bersama untuk Bu Parina, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesembuhan, dan yang keluarga yang merawatnya diberikan kesehatan dan kesabaran. Saya tutup Ibu nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi Ibu Parinem wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi Ibu Parinem wa antas syafi la shifa'a
illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Sepindah malih. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah Ibu Parinem, karena Engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Kesembuhan yang tiada kambuh lagi. Amin. Kenapa saya ulang sampai 3 kali, Pak? Kalau kita itu berdoa itu jangan hanya sekali, Pak. Doa pisan terkabul bosen. Enggak, doa itu berkali-kali. Kenapa 3 kali? Kalau dalam bahasa Arab jamak itu minimal 3. Kalau 1 kan mufrad, 2 musanna, dan ketiga jamak itu 3 ke atas. Jadi kalau 3 itu cukup ulang-ulang lagi. Kemudian mari kita berdoa untuk kita semua. Saya yang membaca, panjenengan yang mengamini ya. Oh iya, saya juga lupa yang haji. Ada yang haji siapa di sini? Kalau bisa boleh maju. Kita mau mendoakan. Moga Bu, maju. Tidak. Sebenarnya kita mau beri. Yang sebenarnya kau. Sebenarnya di situ. Sebenarnya itu yang haji. Sebenarnya Bu. Juno, Bu Tami, sebenarnya. Stand up. Stand up komedi Bu. Ada lagi yang haji berangkat? Monggo, siapa yang? Monggo sebenarnya Pak. Ini Pak, monggo Pak. Iya, kamu Pak. Gimana? Ada nggak yang mau haji? Pak Mahmud mau haji lagi? Mau, saya juga mau. Monggo, siapa yang haji? Kita tuntut bareng-bareng ya Bu ya, doanya ya. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan, karena ini doanya orang banyak dan banyak orang soleh ini Bu. Insya Allah doanya lebih makbul. Berangkat kapan Bu? Tanggal 7 dini hari Pak. Gimana? Tanggal 7 dini hari. Tanggal 7 Juni sampai jam. Kita ada itu asmanya apa sih? Bu Suyatni. Nih. Oke. Kita mendoakan untuk Ibu Suyatni dan semua jamaah yang mau berangkat haji agar diberikan kemudahan. Saya tuntut Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zawadakumullah at-taqwa wa ghafara dunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum zawadakumullah at-taqwa wa ghafara dunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum zawadakumullah at-taqwa wa ghafara dunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Semoga Allah membekali kalian semua dengan ketakwaan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan semoga Allah
kebaikan kepada kalian semua dimanapun berada. Amin. Atur dulu ibu ya, aturan enggak ya. Biasanya kalau berdiri itu nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi jamaah sekian mendoakan yang pertama, mudah-mudahan ibu dibekali oleh Allah dengan bekal ketakwaan. Bekal takwa itu paling penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Yang kedua ini untuk meringankan perjalanan ibu dan beri kemudahan, kita semuanya mendoakan mudah-mudahan dosa-dosa panjenengan diampuni. Yang sering memberatkan perjalanan itu dosa bu. Tapi kalau semua sudah mendoakan dengan diampuni, insya Allah perjalanan ringan, kemudahannya berbanyak. Dan yang terakhir, kita semua mendoakan agar panjenengan semuanya yang berangkat haji tahun ini, terutama Bu Suyatni, diberikan kemudahan untuk berbuat baik dimanapun bu. Kalau berbuat baik itu pasti Allah akan memberi tambahan nilai haji panjenengan. Kalau dulu kita waktu masih haji ya Mas Mahmud, yang muda itu kayaknya ibu ngalah kalau bapak-bapak ketika naik turun lift. Nanti ibu bisa berbuat baik ketika naik turun lift, monggo yang muda-muda itu ngalah. Pastikan semua yang sepuh-sepuh masuk. Ibu-ibu tertinggal di lift, ya bingung terang. Aku harus piye iki? Nanti bingung, macam bingung. Kedua naik turun bis, itu juga mohon yang muda-muda, jangan masih muda kan, monggo ngalah sama yang tua-tua. Dipastikan semuanya yang tua-tua beres naik turun. Kemudian nyari hotel dan sebagainya. Ketika tawaf, ketika sa'i itu monggo yang masih muda itu memperhatikan yang sepuh-sepuh. Insya Allah hajinya akan menjadi haji plus. Kalau diniati untuk berbuat baik menolong orang lain. Ini kalau malah pamitan haji ya. Karena nanti malam, besok malam pamitan haji di Darul. Yang terakhir mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, ini yang pertama saya sowan di PSP, mudah-mudahan tidak yang terakhir ya. Masih tinggal lagi enggak? Nah, ya besok siapa tahu ada ustadz yang berhalangan kan saya kesana. Saya kan sopir pocokan. Tapi kalau kita itu sedang bocor itu ban serep itu jadi dihargai. Jadi saya itu posisinya ban serep. Jadi karena Ustadz Solihin nggak bisa, saya jadi ban serep. Tapi saya terima kok, tak terima. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang, kita mandi lagi bu. Kalau ada umur panjang kita mandi lagi. Kalau nggak ada umur kita dimandikan. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, milih mandi sendiri atau dimandikan? Nek mati harus gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.